Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tiba sekarang kita sampai di 2 Samuel pasal 16 sampai dengan 18. Kalau kita mempelajari kitab ini, maka kita menemukan bahwa latar belakang dari 2 Samuel 16 sampai dengan 18 adalah Daud yang sedang melarikan diri karena dikudeta oleh anaknya Absalom. Kita tahu banget perasaan orang yang dikudeta. Terlebih lagi dikudetanya bukan sama orang lain, sama anaknya sendiri. Kita tahu banget perasaan Daud seperti apa. Tapi mari kita pelajari di tengah-tengah Daud sedang menjalani lembah kekelamannya. Kita bisa melihat ada beberapa peristiwa yang justru kita bisa melihat Daud melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Yang pertama, kita bisa melihat di dalam pasal 16 ayat pertama sampai dengan keempat. Di tengah-tengah Daud sedang menjalani kehidupannya di lembah kekelaman, Tuhan menyiapkan seseorang untuk menghibur dan menyiapkan segala keperluan Daud. Dikatakan pada ayat pasal yang ke-16, ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba, hamba Mephiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanya raja kepada Siba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Siba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi, roti dan buah-buahan untuk orang-orangmu yang untuk dimakan, dan anggur yang untuk diminum di padang gurun orang yang sudah lelah. Bayangkan, ketika Daud harus keluar dari istananya, pasti Daud tidak membawa apa-apa. Seringan mungkin supaya dia bisa cepat lari dari Absalom anaknya. Nah, kemudian dia melewati puncak dan di situ dia melihat ada seorang yang bernama Siba membawa perbekalan untuk dia. Di sini kita bisa melihat sekalipun Daud dalam lembah kekelaman, Tuhan masih menyiapkan suplai buat dia melalui orang lain. Bapak Ibu Saudara, seberapa para kehidupan kita, situasi mungkin yang tidak enak, tapi percayalah pada saat itu juga Tuhan akan menyiapkan seorang untuk menyuplai kehidupan kita. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat sikap hati Daud ketika Daud bertemu dengan Simei. Simei yang sedang berpapasan jalan dengan Daud, dia mengutuki Daud luar biasa. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat berikutnya, di ayat yang ke-7, beginilah perkataan Simei pada waktu dia mengutuk, nyala engkau pembunuh darah orang Dursila, Tuhan telah membalaskan kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan dari raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada Absalom anakmu. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malam, dan karena engkau seorang pembunuh darah. Daud dikutuki oleh Simei. Tapi kemudian pada ayat yang ke-9 ada seorang anak buah Daud namanya Abisai mengatakan apa? Mengapa anjing mati ini mengutuki engkau raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tapi lihat respon Daud. Respon Daud dikatakan, tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kau, hai anak Zerubabel? Biarkan ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapa yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Ketika Daud bertemu dengan Simei, orang yang mengutukinya, Daud tidak membalasnya dengan kutukan atau dengan tindakan penggal kepalanya Simei. Tidak, tapi dia mengampuni Simei. Kalau kita lihat di dalam pasal 18, ayat pasal 19, Simei bertemu dengan Daud. Dikatakan pada pasal 19 ayat 21. Tetapi bicaralah Abisai raja Zerubabel, bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengikuti orang yang diurapi Tuhan? Tapi Daud berkata, apakah urusanku dengan kamu hai Zerubabel, sehingga pada hari engkau menjadi lawanku? Masakan hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku hari ini adalah raja atas Israel? Itu Daud di tengah kegalauannya, di tengah lembah kekelamannya, dikutuki orang, tapi Daud bisa mengampuni orang tersebut. Yang ketiga, ketika pasukan Daud bertempur dengan Absalom di dalam 17 dan 18, pasal 17 dan pasal 18, Daud berpesan kepada pengawalnya, jangan bunuh anakku. Ketika
Absalom berhasil dikalahkan. Ada orang-orang yang datang kepada Daud memberi kabar. Pertanyaan pertama yang Daud katakan, apakah Absalom selamat? Mari kita buka di dalam Samuel pasal 2 Samuel pasal 18 ayat yang ke-29. Lalu bertanya raja, selamatkah Absalom orang muda itu? Kemudian ditanya lagi pada ayat 32, tetapi bertanyalah raja kepada orang Ethiopia, selamatkah Absalom orang muda itu? Dan yang ke-30 ayat 33 adalah dari 2 Samuel pasal 18. Maka terkejutlah raja dengan sedih, ia naik ke anjungan pintu gerbang lalu menangis. Beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku Absalom, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan kau, Absalom anakku. Daud dikecewakan oleh Absalom. Daud dikudeta oleh Absalom. Tapi Daud masih bisa mengampuni Absalom. Mari Bapak Ibu Saudara, sepelik apapun situasi kita dalam lembaga kekelaman, mari lepaskan pengampunan buat orang yang merusak kita, buat orang yang memfitnah kita. Lepaskan pengampunan. Pada waktu kita melepaskan pengampunan, Tuhan juga melepaskan pengampunan untuk orang itu. Biarlah firman Tuhan yang ringkas ini dalam 3 poin akan mendukung kita. Yang pertama, di dalam lembaga kekelaman sekalipun, Tuhan akan kirim orang untuk menolong kita. Yang kedua, milikilah sikap pengampunan. Kalau kita melepaskan pengampunan, Tuhan pasti akan melepaskan pengampunan buat kita. Tuhan memberkati.